Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Gerald Tani di channel Mitra Taniku. Ya sahabat tani semuanya, hari ini kita mau penyepraian tanaman tomat kita ya, yang tumpang sari dengan tanaman cabai kita ya sahabat tani. Seperti ini perempuan cabai kita, dan juga tanaman tomat kita ini sudah 2 meter lebih ya, 2 meter lebih, karena ini bambunya ini 2,5 meter ya, sudah mau nyampe. Kita mau penyemprotan ya, penyemprotan tanaman tomat kita hari ini teman-teman. Apa aja yang kita gunakan hari ini, kita racik dulu, kita resep dulu apa yang kita gunakan hari ini teman-teman. Ini dia sahabat tani semuanya, fungisida dan insektisida yang kita gunakan kali ini ya, untuk penyemprotan tomat kita sahabat tani semuanya. Ya hari ini teman-teman kita sedikit modifikasi ya, modifikasi racunnya, ini fungisidanya dan juga insektisidanya. Seperti ini, yang sebelumnya kita belum memakai Meroke Max ini, magnesiumnya, dan kita juga sekalian menggunakan untuk mempercepat pembesaran buah sahabat tani. Nah ini dia fungsi masing-masing pestisida yang kita gunakan hari ini teman-teman ya. Fungisida yang saya gunakan hari ini berbahan aktif Mancozeb ya, berbahan aktif Mancozeb. Ini nanti per 16 liter air atau per 1 tangki pompa elektrik itu sekitar 3 sendok makan teman-teman ya. Dan juga kita pakai chlorothalonilnya. Ini dia 3 bahan aktif yang kita gunakan kali ini teman-teman. Ini dia bahan aktif chlorothalonil. Ini dosisnya sekitar 2 sendok makan per 16 liter air teman-teman. Dan juga fungisidanya 3 bahan aktif kita gunakan kali ini ya teman-teman ya. Ini kita gunakan bahan aktif Simoxanil ya, Simoxanil teman-teman. Karena ini sangat bagus juga, kita butuh yang protektif dan sifat protektif dan juga yang kuratif teman-teman. Protektif dan kuratif, ini dia. Tentunya yang kita basmi di sini untuk membasmi Phytophthora ya teman-temannya, dan juga melindunginya, artinya kita melengkapi ini semua agar tanaman kita aman teman-teman. Dan juga kita nggak lupa juga memakai kalsium ya, agar tanaman kita selalu kuat ya, apalagi cuaca yang kurang bagus, karena fungsinya kalsium ini untuk mempertebal dinding sel agar tanaman kita itu terlindung dari lebih kebal lah, kira-kira intinya gitu, lebih kebal. Jadi dia bisa juga untuk melindungi tanaman kita teman-teman, jadi dia nggak gampang kena penyakit ya, kira-kira gitu ya. Lalu yang kita tambahkan juga kali ini, kita memakai metion ini, dan juga kita mix dengan Nugor ini. Ini bahan aktifnya dimetoat, dan ini satu lagi dimix dengan Etion ini, Etion, bahan aktif Etion teman-teman. Ini untuk membasmi lalat buah yang ada di tanaman tomat kita ya sahabat tani. Kita mix yang 2 ini. Nanti dosisnya ini sekitar 1 ml per liter air, dan juga ini juga kita mix 1 ml per liter air teman-teman. Dan untuk membasmi ulat ya, kita gunakan ivermectin benjoat. Kita mix karena sudah ada lengkap di sini juga bahan aktifnya dimetoat, jadi dia jadi ampuh teman-teman di antara ivermectin benjoat ini dan juga dimetoatnya. Jadi sangat mantap untuk yang namanya ulat-ulat ya. Dan untuk kutu-kutu juga kita masih aktif dengan memakai Bemectin sahabat tani. Merek dagangnya ini dia Abamak, bagus ya, sangat bagus. Dan untuk peta-peta, biasanya di tomat kita yang selalu banyak peta-peta, contohnya seperti ini dia, ini dia. Ini dia yang terkena penyakit peta-peta teman-teman.
dan ini dia mengatasinya. Oke, yang ini yang masih yang kena. Biasanya daun tomat bersih seperti ini, dia bersih. Tapi ini yang sudah kena, lalu kita basmi dengan spontan teman-teman. Nah, itu dia yang kita gunakan hari ini untuk penyemprotan. Dan tadi yang tambahannya itu yang kita semprotkan ini, Merauke Mag ini, magnesium ini fungsinya untuk memperhijau daunnya. Artinya daun tanaman kita itu selalu bagus dia dan hijau. Nah, itu dia. Jadi yang ini MKP ini tentunya teman-teman sudah pada sering pakai ini ya. Ini untuk fungsinya untuk mempercepat pembesaran buah dan juga untuk memicu pembungaan, karena di sini adalah fosfat dan kaliumnya. Oke teman-teman, kita akan meraciknya sebentar lagi teman. Nah sahabat tani semuanya, kita usahakan lah ya untuk penyapraian itu untuk tanaman tomat, apalagi cuaca yang kurang bagus ya, interval 3-4 hari lah ya. Tapi kalau cuacanya lumayan bagus, bisalah interval sekitar 5 hari gitu, kira-kira gitu teman-teman. Itu yang saya lakukan untuk di tanaman tomat saya ya, sahabat tani semuanya. Nah intinya seperti tadi yang kita gunakan itu seperti kalsium ya, sering-sering menggunakan kalsium itu agar dinding sel tanaman kita itu semakin tebal, jadi dia susah terserang penyakit teman-teman. Lalu fungisidanya kita harus cek ya, apalagi yang namanya tanaman tomat yang rentan yang namanya penyakit Phytophthora ya, Phytophthora sahabat tani. Jadi usahakanlah, kalau menurut saya sih, pendapat saya, kalau fungisida cuma satu bahan aktif ya, kurang mampu menurut saya. Jadi apakah lebih baiklah kita langsung mix ya, kita mix dengan 2 atau 3 bahan aktif ya, 2 atau 3 bahan aktif fungisida kita, agar kita tanaman kita itu lebih sehat lah ya. Jadi bersih dia dari namanya penyakit Phytophthora ya, jamur ya. Oke sahabat tani semuanya, kira-kira seperti itulah yang pestisida yang kita gunakan hari ini teman-teman ya. Dan kita cek tanaman kita masih aman dari buahnya dan juga sampai ke daun-daunnya masih aman ya sahabat tani semuanya. Ya oke sahabat tani semuanya, sampai di sini dulu kegiatan kita hari ini ya. Kita hanya penyemprotan tanaman tomat kita sahabat tani. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman saya petani Indonesia.